Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah menolong saya? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita senang sekali dikumpulkan kembali dalam program Indahnya Ramadan yang selalu menemani Anda di santap sahur Anda pagi hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita akan mengkaji tentang berbagai macam sisi kehidupan. Di antaranya ini kita akan membicarakan tentang bahaya sihir di era modern. Waspada akan bahaya sihir. Kita tahu pemirsa, bahkan dari era zaman dulu hingga sekarang, bahkan di era zaman nabi-nabi kita hingga sekarang ini, dunia perdukunan, dunia sihir begitu tersebar luas dari perdesaan hingga ke kota. Nah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita di pagi hari ini. Seperti biasa, UAS dan sahabat ditemani dengan Ustadz Faizar. Saya akan menyapa dulu terlebih dahulu. UAS, Assalamualaikum UAS, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Ini sahurnya sudah siap, nanti kita akan berbincang-bincang sambil ditemani sahur. Ustadz Faizar, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, ini ahlinya nih Ustadz kalau ngomong masalah perdukunan dan juga sihir-sihir. Kita akan membahasnya lebih panjang lagi nanti ya. Bersama para jamaah dari mana ini? Assalamualaikum. Sehat semua ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Gimana, puasanya lancar ya? Nah, biar lebih berkah lagi kita akan membahasnya, kita akan ngaji bersama guru-guru kita insya Allah dengan tema bahaya, waspada bahaya sihir. Terlebih dahulu akan disampaikan guru kita Ustadz Abdul Samad. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ustadz Sofyan, Ustadz Faizar, jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah, yang lagi menantikan saat-saat indahnya berkumpul bersama keluarga, turunnya barakah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang sihir. Diambil dari kata bahasa Arab sin, ha, ra. Memperlihatkan sesuatu tidak seperti apa adanya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah tukang-tukang sihirnya Firaun. Mereka sihir mata manusia, melihat tali-tali yang dilemparkan itu berubah menjadi ular, wastarhabuhum, supaya memberikan rasa ketakutan, supaya Nabi Musa berserta orang-orang yang beriman takut melihat itu semua. Tapi kemudian Allah memberikan kekuatan. Ini datangnya dari mana? Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa dikaitkan dengan Nabi Sulaiman? Karena orang Yahudi selalu mengatakan yang mengajarkan sihir ini Nabi Sulaiman. Maka dibantah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir ingkar, yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan inilah yang mengajarkan sihir kepada manusia dengan mantra-mantranya. Mereka ini meminta kepada siapa? Mereka meminta kepada iblis, manusia yang lemah iman, kurang kuat keyakinan, lalu meminta kepada sebagian manusia. Ada sebagian manusia ini yang berteman. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin, belajar sihir dan lain sebagainya. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin ingkar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir musyrik jahiliyah itu menyebutnya
rajulun mashur, orang yang terkena sihir, kesambet, orang yang kerasukan, ada jin yang masuk ke dalam dirinya. Kalimat itu menunjukkan bahwa di kalangan kafir musyrik jahiliyah itu, bahwa penggunaan sihir, istilah sihir populer. Itu maka mereka menggunakan kata itu. Mereka menggunakan kata itu karena istilah itu ada dan populer di tengah mereka. Maka Nabi SAW mengajarkan doa-doa, u'izukuma, cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, u'izukuma, aku berlindung kepada Allah supaya kamu dua dilindungi Allah. U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah, meminta permohonan berlindung kepada Allah supaya Allah melindungi kamu min kulli syaitan, dari gangguan setan. Wa hammatin, binatang berbisa. Wa min kulli ainin, mata, yang dari mata itu muncul hasad dengki, lalu kemudian diiringi dengan kejahatan setan, lalu kemudian terjadilah yang tidak diinginkan. Makanya kita diajarkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun dapat memudaratkan fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Kita diajarkan ada doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-ma'thurat, diambil dari kata athar. Maksudnya doa-doa ini sumbernya bukan buatan manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seminim-minimnya paling tidak ada zikir pagi petang. Ulama menyusunnya dari hadis-hadis Nabi, azkarul sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang, habis subuh, habis maghrib. Kenapa habis subuh? Karena waktu ini dua, ada siang ada malam. Awal hari habis subuh, awal malam tenggelam matahari habis maghrib. Maka kita dianjurkan membaca seminim-minimnya. Dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim, supaya ada kekuatan. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan untuk menjaga baitul mal, bait rumah, mal harta, karena di dalamnya ada zakat, wakaf, infak, sedekah. Lalu kemudian pada saat malam itu beliau menjaga baitul mal, tiba-tiba ada yang mengambil korma, lalu ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia yang tertangkap ini, tolong jangan bawa saya kepada Nabi Muhammad SAW, saya takut. Saya ajarkan kamu satu doa, kalau kamu baca insya Allah kamu tidak akan diganggu oleh setan sampai kapanpun. Lalu dia bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kemudian Abu Hurairah melepaskan karena dia mengaku miskin, susah, yang dia ambil ini tidak sampai pada batas had potong tangan. Lalu kemudian setelah itu Abu Hurairah menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kemarin malam ada begini. Kata Nabi, innahu kadzub. Itu yang kamu tangkap itu nggak pernah benar ngomongnya, dia dusta bohong. Kecuali yang dia katakan tadi malam itu benar. Bahwa membacakan ayat kursi itu tidak akan diganggu oleh jin setan, karena Allah menurunkan malaikat yang akan menolong. Yang datang yang tadi malam kamu tangkap itu adalah setan. Merubah bentuknya menjadi seperti manusia. Itu menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak tahu bahwa itu jin, karena dia membentukkan dirinya seperti manusia. Itu juga menunjukkan bahwa ada satu di antara beberapa ayat pilihan-pilihan yang membuat mereka ketakutan, dan di antara yang disebutkan itu adalah ayat kursi. Kalau kita renungkan apa sih di balik ayat kursi itu, ternyata menanamkan akidah yang sangat kuat. Siapa Tuhan kita? Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa. Siapa yang mengatur hidup kita? Dia yang maha hidup. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa Al-Qayyum. Apakah dia lelah, letih, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa kekuasaan Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain daripada Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahukah Allah apa yang ada rasa takut di hati? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah menolong saya? Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Jadi kalau kita baca, ini hanya sekelumit bagian kecil saja. Ustadz Faizar yang spesialisasinya di bidang ini, Masya Allah, tabarakallah. Demikian Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan Ustadz Abdul Somad yang telah menjelaskan kepada kita, memberikan pemaparan kepada kita bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita, memberikan pandangan tentang sihir. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pun difitnah oleh kaum kafir bahwa telah menyebarkan sihir, namun dibantah langsung oleh Allah bahwa yang menyebarkan sihir sendiri adalah jin. Kita akan mengenal lebih dalam lagi seperti apa praktek-praktek sihir di era modern sekarang ini atau di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi bersama Ustadz Faizar. Kita akan lanjutkan sahur lagi. Silakan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Faizar, silakan boleh diseruput dulu. Iya, ada roti. Silakan Ustadz. Tadinya beliau pikirannya sangat logis dan ya karena beliau orang medis, basicnya adalah dokter. Gak percaya kalau ada sihir paku bisa masuk ke dalam tubuh. Ternyata beliau itu membedah paku sampai jumlah paku yang keluar dari tubuhnya itu 118 paku. 118 paku dengan hasil ronsen yang detail. Beliau jadikan itu sebuah buku beliau tersendiri. Dan dari situ beliau langsung sujud. Ternyata ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dari rahasia Allah yang disebarkan di alam raya ini.